Shalom saudara, dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan segera mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita yang terbaik saat ini. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan saudara. Kita akan berdoa syafaat saudara. Dimanapun saudara berada, mari kita berdoa di dalam roh saat ini. Kami bersyukur buat anugerah terbesar yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan. Kami memberkati secara khusus negeri kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam genggaman-Mu. Indonesia ada dalam pandangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyediakan rancangan yang terbaik atas negeri kami. Kami percaya Tuhan, Indonesia mengalami kesembuhan Tuhan. Kesembuhan dari sakit penyakit. Kesembuhan dari kemiskinan Tuhan. Kesembuhan dari sakit ekonomi Tuhan. Bahkan sakit dari hubungan keluarga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau melawat Indonesia saat ini Tuhan. Kepada COVID-19 kami perintahkan saat ini Engkau diam dan tenanglah. Kami percaya Engkau bekerja atas negeri kami Tuhan. Kami memberkati para pemimpin kami Tuhan. Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang sudah memilih hamba-hamba-Mu ini. Dan Engkau terus memperlengkapi mereka Tuhan untuk memimpin negeri kami Tuhan. Bahkan kami memberkati kota Depok Tuhan. Kota di mana kami berada Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kota kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati tanahnya, airnya, udaranya Tuhan. Bahkan segala yang bernafas di kota ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh penduduk kota Depok menjadi orang benar Tuhan. Terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan para pemimpin rohani kami Tuhan. Gembala pembina kami Tuhan. Beserta keempat wakilnya Tuhan. Pak Niko Tuhan beserta keempat wakilnya. Kami percaya Engkau menjagai mereka Tuhan. Engkau menopang mereka, kesehatan, kekuatan, pengurapan yang daripada-Mu terus turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya gembala kepembina kami beserta keempat wakilnya sehat di dalam nama Yesus. Kuat di dalam nama Yesus. Penuh dengan pengurapan-Mu lebih lagi Tuhan. Bahkan gembala rayon kami Tuhan. Bapak Pendeta Yongki Tovan Wijoyo Tuhan. Beserta kedua wakilnya Tuhan, Pak Riza, Pak Ari Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi mereka Tuhan. Seluruh keluarga mereka Tuhan. Istri, anak-anak, cucu, mantu Tuhan. Engkau senantiasa menjagai, Engkau memahkotai Tuhan. Perlindungan Tuhan yang ajaib terus ada buat mereka Tuhan. Kami juga percaya mereka dalam keadaan sehat. Sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk beribadah Tuhan saat ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh-Mu bekerja atas kami. Kami percaya Engkau melawat kami Tuhan saat ini. Engkau melawat kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami ada dalam aktivitas kami saat ini. Mungkin kami sedang berkendara Tuhan. Kami sedang ada di mobil. Mungkin kami sedang ada bersama dengan keluarga kami di rumah atau dimanapun saja kami berada. Kami percaya Engkau melawat kami Tuhan. Kami percaya karena kami hidup oleh karena kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku
tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman saudara, kami percaya Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari lebih lagi yang percaya dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Yes, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Engkau ajaib Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kami percaya Tuhan.
Mari mulai berdoa di dalam roh saudara lebih lagi. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi dengan iman. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, ya Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan iman, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan telah mendengar dan menjawab doaku. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Kami percaya kami luput dari segala sakit penyakit karena Engkau memberi kemenangan atas kami. Engkau Tuhan yang sanggup memelihara kami. Di dalam nama Yesus, mari semua yang bersuka cita dimanapun saudara berada, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat saudara. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang sanggup lakukan perkara ajaib buat saudara dan buat saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, ayo yang percaya, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Ayo lebih lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yes, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara dulu sekarang
Haleluya, saudara yang percaya, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi saudara dan bagi saya. Amin. Yo, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ayo yang percaya lebih lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yes. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan iman. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yes. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Dia Tuhan yang ajaib, saudara, buat saudara dan buat saya. Mari kita sama-sama perkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta yang ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu,
tetapi Dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, atas nama Gembala dan Pengerja, kami mengucapkan selamat datang di ibadah online GBI Mekarsari Depok. Berikut ini saya sampaikan pengumuman untuk sepekan. Ibadah KUL masih diadakan secara online. Bagi jemaat yang rindu bergabung, dapat menghubungi Sekretariat GBI Mekarsari atau dengan Bapak Agus di nomor 0813-1493-7195. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum, persepuluhan atau persembahan lainnya, dapat mentransfer melalui rekening BCA di nomor rekening 1660-543-437 atas nama GBI Mekarsari. Bukti transfer dapat dikirimkan ke nomor WhatsApp GBI Mekarsari di nomor 0812-1060-2410. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan seperti konseling, baptisan, kartu jemaat, penyerahan anak, pernikahan, dan KUL, dapat menghubungi nomor sekretariat di nomor 0812-1060-2410 atau di nomor 0858-1180-185 dengan Ibu Mauren. Ibadah online untuk minggu ketiga pada tanggal 20 September 2020 dapat diikuti melalui channel YouTube GBI Kamboja Depok yang dilayani oleh Pendeta Niko dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah online untuk minggu keempat pada tanggal 27 September 2020 dapat diikuti melalui channel YouTube GBI Mekarsari Depok. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube GBI Mekarsari Depok. Demikian pengumuman untuk sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, mari kita siapkan hati kita saudara lebih lagi.
Nah, saat ini kita juga akan diberkati dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi semua yang percaya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu sekalian, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang
akan menguatkan jiwa setiap kami. Kami mau Tuhan firman-Mu berbicara dengan kuat, sehingga kami boleh mengerti tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami juga tahu apa yang harus kami lakukan, sehingga kemenangan yang akan menjadi bagian kami. Urapi setiap kami ya Tuhan, berbicaralah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, senang saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan. Meskipun sudah sekian lama kita tidak ibadah onsite, tapi saya percaya lewat online Tuhan akan menjamah setiap kita. Yang penting adalah bagaimana sikap hati kita di dalam merespon setiap kebenaran-kebenaran firman yang datang dalam hidup setiap kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membuka bersama-sama di dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Kita sebagai manusia inginnya tidak tinggal di dalam kesusahan. Kita ingin hidup dalam keadaan yang baik, damai, tentram, bahagia, dan semuanya itu mendatangkan kesukaan bagi setiap kita. Tetapi kenyataan di dalam kehidupan ini nggak bisa dipungkiri, terkadang kesusahan itu datang juga. Dan bahkan kadang-kadang kesusahan itu datangnya mendadak. Sehingga kita kurang mengantisipasi atau bahkan tidak ada antisipasi sama sekali. Dan sebetulnya di balik kesusahan yang ada, Tuhan bisa pakai itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Tinggal yang ada adalah apakah kita punya respon yang tepat di dalam menghadapinya. Secara daging memang kesusahan membuat gak nyaman. Tetapi kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang tepat, Tuhan sedang melakukan banyak hal dalam hidup kita. Melalui kesusahan yang datang, Tuhan bisa mengubah hidup setiap kita. Nah, saya ingin melihat dan mengajak semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, sesungguhnya melalui kesusahan itu, kita bisa membangkitkan roh doa dalam diri kita. Justru di dalam peremukan yang sedang terjadi, atau himpitan yang sedang datang dalam hidup kita, roh doa itu bisa bangkit. Kita bisa doa dengan tak putus-putusnya kepada Tuhan. Dan itu bagus buat kita. Dan justru dari situ kita bisa membangun syafaat bukan buat kita sendiri, tapi juga buat orang lain yang ada di sekeliling kita. Di dalam Mazmur 35 ayat 13 dikatakan, "Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku." Jadi begitu banyak manfaat yang bisa diambil di tengah-tengah kesulitan atau kesusahan dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan, "Sebab Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia." Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kesusahan itu juga merupakan sebuah arena belajar bagi setiap kita. Tidak bisa dipungkiri kadang-kadang ketika kita mengambil keputusan-keputusan mungkin terlalu terburu-buru, sehingga keputusan itu bukannya mendatangkan keuntungan bagi kita, tapi justru merugikan kita.
Mungkin Bapak Ibu sekalian punya usaha, bisnis, dagang atau apapun juga. Mungkin suatu kali kita melihat ada sebuah kesempatan dan kita berpikir, wah ini cuannya gede nih. Dan kemudian tanpa berpikir panjang, kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Sampai pada akhirnya kita menyadari bahwa, wah ternyata salah. Dan kita mengalami kerugian. Kita bisa marah di situ, kita bisa kecewa di situ, atau kita bisa jadikan peristiwa yang sedang terjadi dalam hidup kita itu sebagai arena belajar buat kita. Kita tahu ada jerat-jerat di situ. Untuk kemudian kita bisa hindari di kemudian hari. Jadi kesusahan itu bukan sesuatu yang jelek sebetulnya. Asal kita punya respon yang benar, kesusahan itu bisa menjadi arena belajar buat setiap kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, melalui kesusahan kita bisa jadikan kesusahan itu sebagai alat uji buat setiap kita. Alat uji juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagi teman-teman yang selama ini ada di sekeliling kita. Mungkin kita pernah mendengar ada istilah, ada uang, abang sayang, nggak ada uang, abang ditendang. Tapi kita bisa lihat ya itulah kehidupan di dunia ini. Seringkali orang-orang ada di sekeliling kita ketika kita dalam keadaan yang baik. Ketika kita sedang mengalami karir sedang menanjak. Tetapi bagaimana ketika kita sedang menuruni lembah? Ketika kita sedang mengalami kesusahan, kesulitan. Apakah orang-orang yang selama ini ada di sekeliling kita, mereka tetap ada, menemani kita, melewati jalan yang sedang tidak mudah untuk kita lewati. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kita lihat bagaimana ada sekumpulan orang-orang yang mengalami tekanan karena Injil. Tapi kemudian Timotius diutus. Bukan untuk menambah beban mereka. Bukan untuk menambah kesusahan mereka. Tapi Timotius diutus untuk menguatkan hati mereka dan menasehatkan mereka tentang iman mereka kepada Kristus. Nah, sesungguhnya ini fungsi, ini peranan sahabat-sahabat, teman-teman yang ada. Jadi bukan hanya pada saat mereka berkumpul di sekeliling kita. Ujiannya adalah pada waktu kita mengalami kesusahan. Untuk membuktikan apakah mereka sahabat-sahabat yang baik bagi kita. Dari sini kita bisa lihat kualitas persahabatan yang selama ini dibangun. Kedepannya tentu itu akan menjadi sebuah batu peringatan bagi setiap kita. Apakah kita sudah bergaul dengan orang-orang yang tepat atau belum? Lalu yang berikutnya, sebetulnya kesusahan itu bisa membuat kita lebih rendah hati. Nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu, seringkali kerendahan hati itu datang melalui
kesusahan, peremukan, melalui kesukaran. Kondisi di mana kita merasa apa yang kita kerjakan itu gagal semuanya. Kondisi apa yang kita bangun itu kelihatannya sia-sia. Mungkin kita sudah membangun sesuatu bertahun-tahun. Membangun karir, usaha. Di mana kita begitu bangga atas pencapaian-pencapaian yang sudah kita lakukan. Tetapi peremukan, kesusahan datang untuk membuat kita menjadi rendah hati. Di dalam Amsal 11 ayat 2 berkata, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ketika kita mau masuk dalam proses peremukan yang membuat diri kita menjadi orang yang rendah hati, justru orang yang rendah hati itu disayang. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tepat datang dalam hidup kita. Untuk membantu, untuk menolong. Sehingga kita bisa bangkit kembali. Dan mengalami kemenangan dalam kemenangan, demi kemenangan dalam hidup kita. Sesungguhnya melalui kerendahan hati kita sedang membangun diri kita dan juga membangun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, sesungguhnya kesusahan yang terjadi dalam hidup kita itu membuat kita bisa menemukan sesuatu yang tersembunyi. Potensi-potensi yang selama ini tidak kita duga, ternyata ada di dalam diri kita. Contohnya, seperti yang sedang kita alami hari-hari ini. Pandemi ini membuat kita mau tidak mau harus banyak tinggal di rumah. Bekerja dari rumah. Beribadah dari rumah. Menyaksikan online dan semuanya. Ada banyak hal-hal yang berubah dalam diri kita. Dan ada banyak orang-orang yang kemudian menemukan sesuatu. Ternyata ada potensi-potensi yang tersembunyi yang selama ini tidak muncul, tetapi pas pandemi ini datang, dia malah menyadari bahwa ternyata ada hal-hal yang bagus di dalam diri saya yang selama ini saya tidak tahu. Pandemi ini bisa membuat kita tuh mempelajari hal-hal yang baru. Contohnya ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan secara onsite. Tetapi pandemi ini membuat dan memaksa kita untuk ibadah online. Ada hal-hal yang selama ini tidak kita pelajari, melalui pandemi ini kita seperti dipaksa untuk belajar sesuatu yang baru. Khotbah di depan kamera misalnya. Rekaman dan semuanya. Sesuatu yang dulu rasanya gak pernah. Tapi hari-hari ini mau tidak mau. Itu kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, Daud pun pernah mengalami peristiwa yang sama. Ketika dia dalam kesulitan dikejar-kejar oleh Raja Saul. Sampai pada satu titik dia masuk ke Gua Adulam. Di sana berkumpul ratusan orang yang semuanya bermasalah. Daud pun juga sedang bermasalah sebetulnya. Daud pun juga sedang dalam kesusahan. Tetapi kita lihat, ternyata di dalam Gua Adulam itu, Daud memainkan peranan yang sangat penting. Selama di dalam gua itu, Daud bisa mengencourage orang-orang yang ada di dalamnya. Daud menjadi penasehat. Menjadi seseorang yang menguatkan ratusan orang yang ada di Gua Adulam itu. Dan gak usah heran Bapak Ibu sekalian,
Ternyata dari situlah muncul juga pahlawan-pahlawan Triwira yang hebat-hebat. Siapa yang menyangka Daud punya kemampuan untuk menolong orang lain yang terpukul kalah sehingga orang itu bisa kuat kembali dan melanjutkan kehidupan mereka, dan bahkan orang-orang menjadi lebih baik keadaannya dari yang sebelumnya. Peristiwa itu terjadi justru ketika Daud ada di dalam Gua Adulam. Dia menemukan sesuatu yang baru di dalam kehidupannya. Dan itu adalah modal penting untuk kemudian Daud menjadi raja. Daud sudah lewati semuanya itu. Daud belajar menghadapi orang-orang. Dan itu sangat berguna ketika dia memimpin kerajaan. Nah, Bapak Ibu, bisa kita lihat di sini. Buat daging kita nggak nyaman ketika kesusahan itu datang. Tapi kalau kita punya respon yang tepat, sesungguhnya di dalam kesusahan pun Tuhan bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan buat setiap kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak semua pengerja Jemaat GBI Mekarsari Depok ini. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Kelihatannya memang kita nggak tahu mau sampai kapan pandemi ini berakhir. Dan mungkin ada kekhawatiran yang muncul dalam diri kita. Tapi mari kita datang ke Tuhan yuk. Dan kita mau lihat bahwa kesusahan-kesusahan yang ada bukan untuk menghancurkan kita, tapi justru menjadikan kita pribadi-pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih dewasa, menjadi jauh lebih bertanggung jawab, jauh lebih berhati-hati di dalam melangkah. Mari kita punya respon yang benar. Jangan biarkan situasi membuat kita menyerah dan berputus asa. Jangan sampai tekanan-tekanan mengubah pribadi kita menjadi orang yang mudah marah-marah. Dan biarlah kita banyak duduk diam dengan Tuhan. Lebih baik kita duduk dan tanya Tuhan. Dalam situasi yang seperti sekarang ini, apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan? Saya percaya jemaat yang menonton ibadah ini, pengerja atau siapapun juga. Biar dalam kesempatan ini saya juga ingin menyapa Bu Weni. Jangan menyerah. Ada Pak Agus, ada Pak Heru, ada Bu Warni, Bu Nur, semua pengerja jemaat. Ayo semangat. Jangan putus asa. Tekanan yang sedang terjadi, sesungguhnya itu bagus buat setiap kita. Saya percaya kita semua sedang dipersiapkan Tuhan menjadi mempelai-mempelai Kristus. Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan sebetulnya hal itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap kami, pengerja aktivis Jemaat Mekarsari Depok ini Tuhan. Biarlah kami boleh melihat dari sudut pandang Tuhan. Yang kami percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan.
Kalaupun yang gak enak terjadi dalam hidup kami, Tuhan bisa membalikan keadaan. Tuhan bisa pakai sesuatu yang gak enak itu untuk mendatangkan kebaikan buat kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya fellowship kami melalui online akan bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sekalipun kami tidak bisa bertatap muka. Tapi kami mau saling mendoakan, saling menguatkan. Meskipun komunikasi melalui handphone, atau melalui video call, atau apapun sarana yang ada. Kami mau terus berjalan bersama-sama. Yang kami percaya, apa yang sedang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kami itu semuanya baik buat kami. Dan kami sedang didewasakan oleh Tuhan. Kami gak mau putus asa. Kami mau kerjakan apa yang bisa kami kerjakan sambil belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biarlah ketika kami melangkah, mungkin yang kami lakukan adalah langkah-langkah kecil dan sederhana. Tapi kami mau belajar untuk terus setia dan tekun. Sehingga ketika kami melihat ke belakang, sesungguhnya perjalanan kami dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Suatu hari nanti kami akan bisa bersyukur betapa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam perjalanan hidup kami. Engkau selalu menepati janji-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami mau terus berjalan dalam anugerah-Mu. Yang kami percaya, yang kami inginkan, kami semuanya finish strong. Menyelesaikan segala sesuatu. Kehendak Bapa yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk kami kerjakan. Kami tidak mau membuang waktu-waktu kami dengan sia-sia, di dalam keputusasaan, di dalam amarah, di dalam emosi. Tapi kami mau belajar. Belajar menata ulang kehidupan kami. Belajar mengatur prioritas-prioritas dalam hidup kami. Belajar menguasai kehidupan diri kami sendiri. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kalau hari-hari ini kami sedang membangun bisnis yang baru karena yang lama mungkin sudah tidak lagi bisa dijalankan. Kalaupun kami harus belajar sesuatu yang baru dalam hidup kami. Biar itu menambah pengalaman-pengalaman dalam hidup kami. Yang pasti itu akan baik buat kami untuk menjalani hidup kami hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau mengubah mindset kami. Kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan bersyukur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah beraktivitas dalam kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat dari Allah Bapa dalam nama Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Tuhan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai kedatangan kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.